ke Pulau Bali, pulang-pulang bawa durian. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ini dia game favorit ya, Feeding Frenzy. Feeding Frenzy ini adalah sebuah permainan video akuatik ya, yang ditulis oleh Sprout Games, dipublikasikan oleh PopCap Games dan dirilis ulang pada 11 Februari 2004. Nah, ada apa sih di dalam game Feeding Frenzy ini? Feeding Frenzy ini menampilkan kehidupan hewan laut di mana tokoh yang ditampilkan itu berusaha bertahan hidup dengan cara berburu makanan dan menghindari hewan predator atau pemangsa. Selain itu, dia juga berusaha untuk menghindari hewan yang tidak bisa dimakan, tetapi cukup mengganggu, ya, dan bahkan ranjau laut dan beberapa hal yang mungkin harus dihindari. Ya. Nah, ketika tokoh yang dimainkan ini berburu makanan, tokoh tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan ukuran tubuh yang bertambah semakin besar. Ini terjadi dalam 3 tahap, ya. Dan perkembangan pada si tokoh ini bisa terlihat ketika si tokoh ini mampu memangsa ikan yang lebih besar. Itu seiring pertumbuhan badan yang besar, ya, hingga si tokoh ini mampu menduduki posisi teratas dalam rantai makanan. Nah, itu kurang lebih apa yang bisa kita pelajari dari game Feeding Frenzy ini. Nah, pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran, seperti yang kalian lihat pada game Feeding Frenzy tadi ya, seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap atau tidak dapat kembali ke kondisi semula. Ya, misalnya kupu-kupu dewasa nggak akan bisa kembali menjadi kepompong. Sedangkan perkembangan pada hewan itu ditandai dengan proses perubahan yang mengarah pada kedewasaan. Jadi lebih bersifat kualitatif. Misalnya terjadi pematangan sel-sel tubuhnya sehingga dapat berfungsi dengan lebih baik. Misalnya dalam cara bergerak, makan, beradaptasi dengan lingkungannya, dan berkembang biak. Berikut ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan amfibi, yaitu misalnya pada katak. Ya, apa yang terjadi selama daur hidup katak itu berlangsung? Pertumbuhannya seperti apa? Perkembangannya bagaimana? Kita akan kenali sebentar lagi. Yuk kita lihat dulu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan katak dimulai dari telur hingga menjadi katak dewasa melalui video berikut ini.
kita akan bahas satu persatu, tahap demi tahap, dimulai dari tahap telur yang berlangsung kurang lebih selama 3 minggu, tergantung jenisnya ya. Jadi induk katak ini bertelur sebanyak 3 kali setiap tahunnya, dan sekali bertelur bisa sampai 20.000 butir telur. Bisa bayangkan ya betapa banyaknya telur-telur itu. Tapi biasanya banyak sekali hal yang membuat telur-telur ini menjadi berkurang jumlahnya ya, misalnya terseret arus air, dimakan oleh ikan besar dan sebagainya. Nah, telur katak ini dilapisi selaput seperti jelly, itu untuk melindungi karena memang telurnya tidak bercangkang ya. Dan embrio katak ini menggunakan cadangan makan dari kuning telur untuk pertumbuhan berbagai organ hingga menetas. Berikutnya adalah tahap kecebong atau berudu. Ya, kecebong atau berudu itu adalah sebutan untuk anak katak yang baru menetas dari telurnya, dan ini berlangsung kurang lebih selama 5 minggu. Nah, pertumbuhan kecebong atau berudu pada tahap awal itu dimulai dengan tumbuhnya ekor panjang untuk bergerak di dalam air. Lalu ada insang eksternal untuk pernafasan dan mulut sebagai alat makan. Lalu kemudian tahap kedua akan mulai tumbuh 2 kaki belakang, yang nanti pada tahap selanjutnya diikuti oleh tumbuhnya 2 kaki depan dan mulai tumbuh paru-paru. Bagaimana dengan perkembangan kecebong? Tahap pertama, kecebong mampu bergerak di dalam air dengan ekornya dan tentunya bernapas dengan insangnya. Tetapi anak yang masih kecil dan baru menetas ini baru mampu makan sisa-sisa makanan, yaitu dari cangkangnya. Jadi cangkangnya itu dimakan setelah mereka menetas, cangkangnya itu sebagai makanan pertama. Baru kemudian ketika kakinya sudah mulai tumbuh, ya kaki belakang dan kaki depannya, maka kecebong ini mampu mencari makanan sendiri, biasanya berupa ganggang dan mikroorganisme air lainnya, misalnya plankton. Ya, ada yang menarik dari kecebong. Kecebong ini biasanya memiliki warna yang beragam. Ada yang warnanya kuning keemasan, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna coklat, hitam, dan sebagainya. Nah, warna berudu yang beragam ini biasanya menyesuaikan dengan warna lingkungan sekitarnya. Ini tujuannya untuk berkamuflase, untuk menyamarkan diri sehingga tampak seperti warna pada lingkungannya, dan akhirnya ini tidak mudah dikenali oleh hewan pemangsa. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu tahap katak muda, di mana katak muda ini berlangsung kurang lebih 3 minggu. Nah, pertumbuhan itu terjadi pada mulutnya yang mulai melebar, insangnya hilang berganti dengan tumbuhnya paru-paru, ekornya pun memendek, kakinya mulai berselaput, dan tungkai kaki belakang akan tumbuh lebih panjang dari kaki depannya. Sekarang kita lihat perkembangan katak muda. Ya, katak muda ini bisa mulai hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Lalu dia juga mulai mampu berenang di air dengan kakinya yang berselaput dan mulai bisa melompat di darat, lalu belajar untuk mencari makanannya di darat. Tahap terakhir yaitu tahap katak dewasa, di mana katak muda tadi sudah bertumbuh menjadi katak dewasa, dan pertumbuhannya akan berhenti karena sudah mencapai tahap dewasa. Yang terjadi hanya perkembangannya, ya. Nah, di dalam perkembangannya ini sel-sel tubuhnya mulai berkembang menjadi lebih sempurna, lebih matang. Ya, dilihat dari caranya bergerak di darat itu menjadi lebih baik, ya, lompatannya jauh lebih tinggi. Kemudian ketika berenang di air, ya, dengan lebih
baik dengan leluasa, lalu bernafas sepenuhnya dengan paru-paru dan kulitnya, bahkan mampu mencari makanan, yaitu biasanya serangga ya, makanan katak di darat yang tentunya dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Nah, katak dewasa ini juga mulai mampu untuk melakukan reproduksi, yaitu mampu melakukan perkembangbiakan. Ya, ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan pada katak dewasa. Nah, anak-anakku, kalian bisa lihat ya, ini merupakan diagram daur hidup katak, yaitu dimulai dari telur, kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi berudu atau kecebong yang mengalami 3 fase atau 3 tahap, kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi katak muda dan diakhiri dengan katak dewasa. Lalu katak dewasa ini nanti akan berkembang biak lagi dan menghasilkan telur kembali, lalu kehidupan dimulai sekali lagi. Nah, ini yang disebut dengan daur atau siklus hidup katak ya. Berikutnya kita akan bahas ya salah satu contoh hewan yang mengalami perubahan bentuk, yaitu metamorfosis sempurna selama pertumbuhan dan perkembangannya ke arah dewasa. Sama seperti katak tadi ya, katak merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, contoh yang lain ini adalah kupu-kupu. Nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa pertumbuhan dan perkembangan pada kupu-kupu. Lihat prosesnya pertumbuhan dan perkembangan pada kupu-kupu pada video berikut ini. Mari kita bahas ya tahap-tahap pada daur hidup kupu-kupu, dimulai dari tahap pertama yaitu telur, di mana induk kupu-kupu akan meletakkan telurnya itu di ujung daun atau di bawah daun dari pohon yang dia sukai. Nah, tahap telur ini merupakan suatu tahap di mana terjadi proses pembentukan tubuh calon larva, itu kurang lebih selama 3-5 hari berlangsungnya. Tahap kedua yaitu tahap larva. Larva kupu-kupu itu dinamakan ulat. Kita lihat pada waktu dia menetas, makanan pertamanya itu adalah cangkangnya. Baru kemudian akan
memakan daun-daun di sekitarnya. Nah, pertumbuhannya itu ditandai dengan semakin besarnya ukuran tubuh. Jadi semakin hari semakin bertambah besar tubuhnya, ya. Nah, ketika semakin bertambah besar, kulitnya itu juga tidak mengalami pertumbuhan, sehingga ketika tubuhnya bertambah besar itu seperti orang yang sedang memakai baju yang kekecilan. Oleh karena itu, ulat ini akan melakukan pergantian kulit. Itu terjadi sampai 5 atau 6 kali. Itu untuk menyesuaikan ukuran tubuhnya. Ya, itu perkembangan pada ulat. Nah, pada tahap akhir di mana pertumbuhan itu sudah mencapai pertumbuhan yang maksimal, maka si ulat ini akan berhenti makan. Ya. Tadi kan hanya makan terus sampai dia bertumbuh maksimal, dia akan berhenti makan. Lalu dia akan membuat dirinya menjadi kepompong atau pupa. Tahap ketiga yaitu tahap pupa atau kepompong, di mana pertumbuhan dan perkembangan pada tahap ini ditandai dengan pembentukan tubuh dan organ-organ di dalamnya. Jadi ini nanti akan membentuk serangga yang sempurna, ya, serangga dewasa. Ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Ya, bisa lebih, bisa kurang karena tergantung dari jenisnya. Tahap keempat yaitu tahap imago. Ini merupakan tahap kupu-kupu dewasa, ya, di mana pertumbuhannya sudah terhenti, tidak ada lagi yang bertumbuh. Yang terjadi hanya perkembangan. Ya, pada tahap ini perkembangan ditandai dengan matangnya sel-sel tubuhnya. Jadi si kupu-kupu ini akhirnya bisa melakukan dengan cara yang lebih baik karena semua fungsi organ-organ tubuhnya sudah sempurna. Misalnya kupu-kupu mampu bernafas dengan trakea. Trakea itu alat pernafasan pada serangga. Lalu mampu terbang dengan sayapnya, ya, mampu mengisap madu dengan mulutnya yang unik, yaitu seperti sedotan gitu ya. Namanya proboscis, dan mampu melakukan perkembangbiakan. Kalau kita gambarkan daur hidup kupu-kupu dalam bentuk diagram, itu contohnya seperti ini, ya. Jadi kehidupan pertama dimulai dari telur, kemudian akan menetas dan berubah bentuk menjadi larva. Nah, larva ini ketika mencapai pertumbuhan yang maksimal akan membentuk pupa atau kepompong. Kemudian di dalam kepompong terjadi pembentukan secara lebih sempurna menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, anak-anakku semuanya, tadi kita sudah bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada 2 contoh hewan, ya, yaitu katak dan kupu-kupu. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita mempelajari dan mengenal betapa besarnya ciptaan Tuhan itu. Jadi kita harus menghargai lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan tentunya menambah rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta ini dengan segala keunikannya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Bye-bye.